Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan adik-adik, apa kabarnya? Gimana liburan sekolahnya? Menyenangkan bukan? Tidak lama lagi adik-adik akan memasuki semester baru nih. Tapi masih harus secara daring ya. Nah, supaya ayah bunda dan adik-adik siap saat mulai belajar nanti, bisa coba dipraktikkan tips-tips belajar di rumah ini ya. Pertama, suasana rumah harus aman dan nyaman. Artinya, saat ini rumah dijadikan tempat siswa belajar secara full. Jadi, keadaan di rumah dan sekitarnya harus membuat anak nyaman dan aman saat belajar. Salah satunya adalah tidak bising, jadi bisa belajar secara efektif. Kedua, suasananya positif. Biasanya siswa akan lebih bersemangat ketika ada orang yang mendampinginya belajar. Dalam situasi seperti ini, orang tualah yang menjadi pendamping setia, yaitu ayah dan bunda yang memberinya support dan semangat penuh untuk anaknya belajar di rumah. Ketiga, terapkan kedisiplinan. Ayah bunda bisa nih membuat jadwal kegiatan harian untuk anak, dimulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Sebab dengan begitu akan melatih anak untuk disiplin dalam waktu dan disiplin dalam segala hal aktivitas yang dilakukannya. Tapi harus didiskusikan dengan anak ya ketika pembagian waktu belajarnya, agar anak bisa lebih nyaman berada di rumah. Keempat, sesuaikan waktu. Dalam hal ini, waktu belajar siswa tidak harus sama seperti waktu belajar di sekolah. Tetapi ayah bunda harus menargetkan berapa lama waktu anak belajar, mengerjakan tugas, dan bermain. Artinya harus ada komunikasi yang baik dengan anak yang disesuaikan juga dengan kondisinya, sehingga kegiatan anak di setiap harinya lebih efektif. Kelima, jangan stres. Nah, tips ini nih yang harus ayah bunda perhatikan. Karena ayah bunda harus menjaga mood agar tetap baik. Sebab mood ayah bunda akan berpengaruh pada pendampingan belajar anak di rumah. Dan dengan mood yang baik, proses pembelajaran yang ayah bunda berikan akan tersampaikan dengan baik. Keenam, siapkan bahan di luar materi. Ayah bunda bisa mempersiapkan materi di luar pembelajaran sekolah, karena untuk menambah wawasan umum anak, misalnya edukasi mengenai kesehatan, tentang kondisi sekitar yang saat ini tengah terjadi, atau materi-materi lain yang bersifat edukasi untuk anak. 7. Libatkan anak. Ketika ayah bunda berada di rumah, coba untuk libatkan anak dalam berbagai aktivitas. Misalnya berkebun, membuat kue, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Sebab melibatkan anak dalam aktivitas di rumah berguna untuk menambah rasa keingintahuan anak dan kreativitasnya. Tetapi ajaklah anak berkreativitas dengan cara yang menyenangkan. Kedelapan, bermain bersama atau permainan yang edukatif. Saat istirahat belajar, bisa ayah bunda manfaatkan untuk bermain bersama anak dan melakukan permainan edukatif yang melibatkan fisik. Contohnya, berolahraga bulu tangkis, main bola, lompat tali, puzzle, atau permainan lainnya yang menyenangkan dan menyehatkan.
Nah, ayah bunda, itulah beberapa tips yang bisa diberikan dalam pendampingan belajar anak di rumah. Pendampingan ini bisa dilakukan secara bergantian oleh ayah dan bunda ya, agar memiliki peran masing-masing dalam pendampingan belajar anak, dan anak memiliki suasana belajar yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.